Bekasi punya pengalaman panjang dengan banjir. Dari beberapa titik yang dilanda banjir sepanjang hari Selasa kemarin, Bekasi menjadi yang terparah. Perkantoran, jalanan, perumahan terdampak. Lalu bagaimana kesaksian warga Bekasi yang harus mengulang derita yang sama kala intensitas hujan tinggi melanda? Bergabung Dewi Savitri, warga Bekasi yang juga merupakan Standard and Practices CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kondisi sekarang bagaimana Mbak Dewi? Apakah sudah surut di lokasi atau tempat tinggal Anda? Saya tinggal di satu perumahan yang namanya Villa Taman Kartini. Ini adalah salah satu titik yang cukup parah terendam oleh banjir ya, karena bentuk geografis tempat kami tinggal ini kebetulan seperti mangkok gitu ya, cekungan gitu, sehingga kemudian air cenderung berkumpul di titik ini. Tahun 2020 kami mengalami situasi yang agak mirip gitu ya, meskipun jauh lebih parah. Dan kali ini 5 tahun berikutnya ternyata terulang kembali. Kali ini eh, kalau ukurannya adalah rumah saya sendiri ya, air masuk itu sekitar 60-65 cm. Tahun 2020 itu 1,6 meter gitu ya, jadi berkurang sekitar 100 meter. Dampaknya sih ya kurang lebih sama ya, cuma mungkin secara psikologis karena sekarang sudah agak mirip veteran gitu ya dalam hal survivor banjir itu. Hmm. Jadi sekarang secara psikologis tidak terlalu seberat tahun 2020, meskipun dampaknya untuk sebagian besar orang kelihatannya sama saja ya. Eh, Sebelum kejadian banjirnya harus memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, sesudah banjir harus kerja bakti, kerja keras Mhm. Tiffany ya. Nah ini adalah wajah orang yang seharian tadi kerja keras untuk bersih-bersih rumah ya, ngepel sampai bosan. Kira-kira begitu. Oke, kalau di komplek atau perumahan tempat Anda berada, tadi Anda sampaikan dampaknya tidak terlalu parah kalau dibandingkan dengan tahun 2020 atau 5 tahun yang lalu. Tapi menurut beberapa atau di beberapa titik banjir di Bekasi menyebut sebenarnya tahun ini yang paling parah kalau dibandingkan dengan 2020. Mungkin memang berbeda-beda. Tapi artinya begini, di lokasi perumahan tempat Anda tinggal, apakah ketika intensitas hujan tinggi memang selalu dilanda banjir? Gambarannya seperti apa, Mbak Dewi? Ya, ini situasi yang menarik ya. Jadi gini, antara titik sumber banjir, sumber air ya di hulu dari wilayah Kabupaten Bogor terus sampai masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi dan kemudian masuk ke Kota Bekasi, itu ada puluhan sedikitnya ya perumahan yang dilalui oleh air. Nah, dalam titik-titik yang berpuluh-puluh itu sangat mungkin terjadi pengalaman-pengalaman situasi bencana yang berbeda, karena eh, dalam 5 tahun terakhir ini memang harus diakui sebenarnya ada upaya-upaya yang cukup masif untuk eh, melakukan mitigasi supaya kalau terjadi bencana berikutnya gitu ya, itu maka intensitasnya tidak separah tahun sebelumnya, katakanlah 2020. Dalam konteks perumahan kami di Villa Taman Kartini di Kota Bekasi, ini situasi ini terbukti ya. Hmm. 2020 cuma ada 2 pompa air yang membantu menguras air dari wilayah kami masuk ke Kali Bekasi. Tahun ini ada 11 pompa yang Oh, oke, semuanya berfungsi dengan baik gitu ya. 5 kali Jadi lipat lebih besar. mitigasinya Mhm. sudah mulai jalan. Sekarang ada proyek besar gitu ya, yang lokasinya sekitar 1 kilometer dari wilayah tempat tinggal kami ini, yang antara lain dibangun kolam retensi, macam-macam upaya supaya ketika terjadi arus yang sangat tinggi itu kemudian bisa sedemikian rupa diolah sehingga tidak seluruhnya menggenangi wilayah pemukiman. Nah, sangat mungkin bahwa di wilayah-wilayah titik yang lain itu tidak mengalami apa yang dialami oleh proses-proses mitigasi ini gitu. Hmm. Jadi mungkin sekali 2020 tempat lain tidak separah kami eh, justru karena dia dianggap tidak terlalu parah, maka kemudian mungkin perhatiannya belum sebesar apa yang diterima oleh wilayah kami misalnya. Hmm. Karena yang terjadi di Taman Kartini ini sudah puluhan tahun ya. Kalau pertanyaannya Tiffany tadi, apakah setiap hujan maka dia akan banjir? Sebenarnya tidak juga ya. Hmm. Dalam 5 tahun terakhir itu situasi
apa yang akan menentukan terjadinya banjir atau tidak itu ada banyak hal. Tapi di antara beberapa hal yang paling menentukan adalah apakah situasi di hulu Kabupaten Bogor ya. Kita dengar sebelumnya kan bahkan di Cisarua ya di Mhm, puncak pun betul. ada banjir bandang. Nah, kalau kemudian di wilayah hulu ini air tidak bisa diserap, tidak bisa disimpan, semuanya akan menuju ke Bekasi. Begitu di Bekasi ada intensitas banjir yang cukup signifikan ya, banjirnya agak serius. Itu berarti akan ada pertemuan antara air dari hulu dan air yang ada di wilayah tujuan sendiri. Jadi dua arus air yang besar ketemu. Hmm. Kalau kalinya tidak sanggup menampung, sungainya tidak sanggup menampung, yang terjadi apa? Ya pasti luber ya. Hmm. Dan lubernya itu pasti ke titik-titik yang paling dekat dengan kali-kali itu, wilayah-wilayah yang dilalui oleh kali-kali itu, dan itu sudah terbukti ya, ada Kemang Pratama, ada Rawalumbu, untuk menyebut beberapa titik di Bekasi ya, kemudian ada Taman Kartini, ada terus lurus itu nanti ada Wisma Bekasi, ada Babelan dan seterusnya. Nah ini sekarang berarti tinggal sebenarnya petanya sudah cukup jelas ya, air itu akan jalan mengikuti arus sungai gitu. Nah, bagaimana dengan posisi kanan kiri sungai ini? Apakah banyak perumahan? Apakah perumahan-perumahan itu cukup siap? Apakah alirannya bisa dikendalikan dan seterusnya? Kalau kita mau memikirkan mitigasi banjir. Oke, baik. Mbak Dewi, tadi kan Anda sudah sebutkan kalau di perumahan Taman Kartini ya, Villa Taman Kartini, mitigasinya bisa dianggap berhasil kalau kita compare dengan 2020 karena tadi pompa yang 2020 hanya ada 2, sekarang 11, artinya 5 kali lebih banyak dan bisa membantu untuk mengurangi dampak dari air atau banjir ini, kemudian juga intensitas dan lain sebagainya. Nah, apakah yang Anda ketahui artinya ini pun juga seharusnya bisa diterapkan dong di wilayah atau di titik-titik lain. Nah, bagaimana kemudian? Karena kalau nanti bisa koreksi kalau saya salah karena saya tidak begitu hafal bagaimana kawasan dan peta dari Bekasi ini kan yang menjadi salah satu masalah itu adalah adanya Kali Bekasi ini yang tidak bisa menampung air sehingga yaitu banjir kemudian di perkantoran, perumahan dan lain sebagainya. Ya persoalannya kan adalah bahwa alam itu sudah tahu ya, dia itu mau ngapain gitu. Setiap tahun sebenarnya sudah ada ancer-ancer ya perkiraan rata-rata curah hujannya akan seperti apa, setinggi apa. Beberapa tahun memang akan lebih tinggi dari tahun lainnya, apalagi kalau kita mengaitkan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Trennya sudah pasti ya, tren cuaca ekstrim itu akan terus berlanjut, yang artinya curah hujan akan terus bertambah. Nah sekarang kita bisa memperkirakan itu dan dari titik ini pun kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kalau dipaksa dengan cuaca ekstrim, dengan tambahan perubahan iklim dan seterusnya, faktor-faktor itu, maka tidak akan mungkin Kali Bekasi akan sanggup menampung semuanya. Hmm. Kenapa? Karena yang tadinya Kali Bekasi itu dibantu oleh kanan kiri wilayah daerah aliran sungai ya. Jadi sebelum Kali Bekasi itu ada pertemuan 2 kali, Cilengsi dan Cikeas. Sebelum Cilengsi dan Cikeas ada Kali Cilengsi, ada Kali Cikeas. Sebelumnya ada lagi lurus ke arah Bogor gitu ya. Itu daerah kanan kirinya itu dulu kan daerah resapan. Jadi apakah dia dibiarkan jadi rawa, apakah dia dibiarkan jadi lokasi tumbuhnya tanaman-tanaman liar. Tapi yang jelas fungsinya adalah kalau kalinya luber, ya, maka dia akan diterima oleh wilayah yang alami ini. Hmm. Airnya diserap oleh tanah di sekitarnya. Nah, bentuknya apakah nanti kemudian tanah di sekitarnya itu menjadi banjir dan seterusnya tidak jadi soal betul karena tidak dihuni oleh manusia kan gitu. Nah, ketika wilayah-wilayah kanan dan kiri daerah aliran sungai ini kemudian berubah fungsi menjadi tempat tinggal, terutama perumahan ya. Kalau kita hitung itu ada puluhan perumahan dari ujung ke ujung. Itu maka kemudian air menjadi problem ketika dia melintasi kanan dan kirinya karena kalinya tidak mampu, dia akan jadi problem banjir. Nah, sekarang persoalannya kalau kita mau berharap pada kali saja, meskipun secara solusi teknokratiknya sudah ada ya dalam hal ini, Mhm. misalnya kita menyebut pompa gitu ya, Mhm. pompanya mau jadi 100 pun kalau kalinya cuma segitu ya nggak bisa, nggak Mhm. akan mampu dia.
Oke. wilayah-wilayah lain akan mompa semua ke kali, kalinya cuma segitu-gitu, ya pasti airnya kemudian akan keluar lagi kan, muntah gitu ya, tumpah gitu. Dan ini sekarang yang menjadi salah satu persoalan yang paling serius ya. Apakah kita akan membiarkan banjirnya tetap berlanjut trennya, atau apa yang bisa kita lakukan dengan kanan kiri wilayah ini? Karena Oke. nggak bisa kalau kalinya cuma segitu dipaksa menampung segitu banyak. Gitu. Mhm. Oke, Mbak Dewi, kalau tadi disebutkan tren cuaca itu sudah bisa diprediksi, kemudian peta hulu ke hilir sudah bisa terbaca harusnya. Nah, next nih adalah bagaimana solusi konkret untuk mengatasi kenapa sih Bekasi ini selalu banjir, kenapa warga masih terus harus harap-harap cemas ketika intensitas hujan tinggi melanda rumahnya atau tempat tinggal kawasan mereka itu akan kebanjiran. Anda melihat dengan wacana-wacana upaya penanggulangan terkait banjir di Bekasi, mulai dari normalisasi, kemudian juga pengerukan dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat ada solusi konkret yang ditawarkan oleh pemerintah kota setempat atau paling tidak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hal ini? Atau ini hanya sebatas retorika semata? Sebagai warga korban gitu ya, survivor gitu ya, tentu saja orang seperti kami ini berharap banyak sekali pada solusi yang ditawarkan pemerintah ya. Dan saya kira pada titik ini sebenarnya semuanya kita sudah paham bahwa solusinya itu tidak bisa solusi parsial. Ya. Dan ini sudah terbukti dari tahun ke tahun. Kali ini kami, oke, rumah saya cuma ya, quote unquote cuma terendam 65 cm. 5 tahun yang lalu 1,6 meter. Tapi sebagai gantinya wilayah-wilayah yang lain yang tadinya nggak terendam sekarang jadi terendam. 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan apa lagi yang akan terjadi kayak gitu gitu kan. Jadi kita Iya. seperti seperti dapat undian aja gitu. Nah, kalau mau lebih serius maka tidak ada jalan lain kecuali untuk ketemu bareng. Eh, apakah levelnya itu adalah Jawa Barat sudah pasti ya karena ini melibatkan wilayah-wilayah utama yaitu Bogor, Kabupaten Bogor, mungkin juga Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, mungkin juga Kota Bekasi, itu masing-masing tidak punya kemampuan mengatasi ini kecuali kalau kerja bareng dan kerja Hmm. bareng itu harus didukung oleh dan harus dipaksa gitu ya kalau menurut pengalaman selama ini harus dipaksa leadershipnya itu harus diambil alih oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi skala yang sudah kita lihat ya selama ini skala proyeknya itu besar sekali dan karena itulah kemudian Kementerian PUPR itu sudah dalam beberapa tahun terakhir sudah terlibat cukup banyak dalam upaya untuk melakukan berbagai mitigasi dan antisipasi. Itu pun menurut saya apa yang terjadi 2 hari lalu menunjukkan bahwa upaya itu tidak cukup, belum cukup. Jadi memang kalau misalnya Pak Pratik ya, Menko Kesra beberapa hari lalu mengatakan ini persoalan banjir ini jangan sampai jadi persoalan politik. Dari sudut pandang korban seperti kami melihat tidak bisa dielakkan Pak. Memang ini persoalan politik. Kenapa? Karena yang harus mengambil leadership itu bukan lagi orang-orang di daerah, bahkan tingkat gubernur dan provinsi sekalipun tidak cukup. Ini harus dipimpin oleh seorang dalam kaliber presiden yang setidak-tidaknya dia bisa mengatakan bahwa persoalan banjir di wilayah Jawa Barat ini dan kemudian wilayah Jakarta harus kita selesaikan tahun sekian. Caranya adalah dengan ABCD. Kalau leadershipnya tidak diambil oleh presiden yang sudah kita lihat ya dalam 10-20 tahun ini tidak ada solusi yang permanen dan upaya-upaya untuk katakanlah apakah kita akan mengembalikan wilayah daerah aliran sungai untuk menjadi wilayah luapan air yang natural, apakah kita akan melakukan penegakan hukum yang jauh lebih ketat untuk wilayah-wilayah yang mestinya jadi daerah air kemudian sekarang sudah menjadi daerah wisata, daerah tempat tinggal atau daerah-daerah lain itu perlu kekuatan politik yang besar dan leadership yang sangat kuat dan saya kira kalau kami boleh berharap itu ada di pemerintah pusat, itu ada di presiden. Oke. Mudah-mudahan ada solusi permanen seperti yang Anda sampaikan. Kami sebenarnya juga coba untuk menghubungi dan menghadirkan Wali Kota Bekasi, Mbak Dewi, untuk bisa berdialog dengan Anda, perwakilan dari warga Bekasi terkait bagaimana kondisi Bekasi paling tidak 2 hari belakangan yang dilanda banjir. Namun sayang sekali Wali Kota Bekasi karena satu dan lain hal berhalangan untuk ikut
dengan dialog CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda suarakan mungkin saja mewakili dari masyarakat Bekasi yang terdampak banjir, tidak hanya sekali, mungkin beberapa kali, tapi kita harapkan tidak ada lagi banjir di Bekasi, airnya cepat surut, tapi jangan sampai solusinya pun surut setelah ini. Jadi ada tindak lanjutnya. Terima kasih Dewi Savitri, mudah-mudahan segera bisa beraktivitas, kembali bekerja. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Selamat malam.